unduh-unduh Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Mojoarno, yang kita lakukan setiap tahun, yang kita ketahui bersama bentuk kegiatannya. Ada yang dilakukan arak-arakan bangunan dari masing-masing blok. Kalau melihat dari awal perjalanan Hari Raya Unduh-Unduh, ini sebenarnya terjadi jauh sebelum pembabatan hutan di Mojoarno. Dimulai dari CL Kolen yang berada di Ngoro, memerintahkan kepada semua petani sebelum menggarap sawah harus dilakukan doa. Doa ini sebenarnya sebuah permohonan kepada Tuhan agar supaya para petani di dalam menggarap sawah diberikan keselamatan, diberikan berkat untuk pertumbuhan padi, pertumbuhan tanaman yang mereka tanam, dan di akhirnya nanti memperoleh hasil yang baik. Inilah yang dilakukan oleh Kolen. Nah, di dalam Kolen ini memerintahkan kepada para petani, sebelum petani ini menggarap sawah, mereka mendengarkan terlebih dahulu sebuah doa yang diungkapkan dengan sebuah lagu. Yang syairnya adalah demikian: Gunung Semeru ingkang winarni, tetunggule Pulo Jawi. Tinetepan anggen kula sami, singkal kinarya pambika ing siti. Sitine ginawe pero, buntutan kinarya pangukuh, cacadan kang anggondeli, Raden panyerat kang duwe kuwasa, pecut panjeplake Raja Kaya, Jaka Galeng kang den borei, mbok rondo garu kang angrata, iya iku karenane mbok Sri Sadono. Kaidenan Gusti Yesus kang luwih kuwasa. Kalau kita melihat ungkapan dari CL Kolen yang diwujudkan dalam bentuk doa melalui lagu ini, sebenarnya artinya kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, bisa dikatakan demikian. Gunung Semeru yang maha tinggi di tanah Jawa, kidung kami persembahkan kepadamu. Berkatilah pekerjaan tangan kami, berkatilah bajak yang membelah bumi menjadi terbuka, serta yang menjadikan bumi layak bagi bibit. Berkatilah bajak yang memotong galur, berkatilah tangkai lecutan pecut kepada ternak, serta aliran air memberi hidup. Galur yang baru dipotong bersinar bak minyak nan harum semerbak. Berkatilah garu yang melembutkan tanah sebagaimana yang digemari Dewi Sri. Ialah yang Sang Dewi Padi yang mengaruniai kelimpahan kepada kami. Dan di atas semua itu kami berdoa untuk berkat-berkat dan kekuatan dari Yesus yang memiliki kekuasaan yang terbesar. Itu mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia diartikan seperti itu. Nah, tembang ini terus dipakai oleh
Ditotruno yang pada saat itu menjadi tangan kanannya Kolen. Jadi setiap melakukan pekerjaan pengolahan sawah, maka tembang-tembang ini selalu dilakukan. Dan itu bisa dikatakan diawali pada sekitar tahun 1830. Nah, perjalanan dari unduh-unduh ini, dari hasil pertanian yang didapatkan oleh para petani, ini disimpan di dalam sebuah lumbung atau yang dikenal dengan lumbung miskin. Semua petani yang memperoleh hasil pertaniannya mempersembahkan yang dimasukkan di dalam lumbung miskin. Sebelum padi ini dimasukkan dalam lumbung miskin, padi ini diikat. Jadi padi pada saat itu tidak sama dengan padi yang sekarang ini. Artinya kalau sekarang ini sudah langsung diprontok, tapi kalau dulu masih diikat. Jadi istilahnya dibuat pencar-pencar begitu. Nah, dari situ ditumpuk di dalam lumbung. Tetapi masih ada yang harus dibuat, yaitu dibuat model boneka. Model boneka ini dibawa oleh 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ini melambangkan yang perempuan adalah Dewi Sri, sedangkan yang laki-laki adalah Sadono. Dari situ akhirnya sebelum dimasukkan dilakukan doa juga, supaya padi ini boleh menjadi berkat bagi warga jemaat. Nah, akhirnya disatukan dari masing-masing blok ini, disatukan menjadi unduh-unduh yang dilakukan pada tahun 1930. Nah, inilah perjalanan dari sejarah unduh-unduh yang sampai sekarang ini berjalan. Jadi mulai tahun 1930 yang sudah dibuat arak-arakan, dikembangkan terus menjadi sebuah bangunan yang dari padi, dari hasil pertanian, lalu dibawa ke gereja, didoakan di gereja, lalu hasilnya dilelang, dan hasil pelelangan dipakai untuk kegiatan gereja. Sejak 3 tahun belakangan ini, unduh-unduh di GKJ Jemaat Mojoarno tidak lagi menggunakan arak-arakan karena situasi pandemi. Sehingga yang dipakai adalah tetap membuat bangunan tapi miniatur. Semuanya ini tidak mengurangi makna daripada unduh-unduh. Ibadah syukur, unduh-unduh tetap berjalan, persembahan secara simbolis dari masing-masing blok pepantan, rumah sakit, semuanya tetap berjalan. Dari BPK juga ikut terlibat. Hanya perbedaannya adalah kalau dulu sebelum pandemi bangunan itu besar, tetapi pada saat pandemi bangunan itu dibuat miniatur. Ukurannya hanya 80 kali 120. Ada sebuah rangkaian di dalam unduh-unduh. Yang pertama, rangkaian itu adalah kebetan. Kebetan ini adalah sebuah kebaktian doa yang diadakan sebelum para petani ini menggarap sawah. Jadi kalau yang dilakukan Kolen dulu itu juga sama sebetulnya, hanya sekarang diberikan istilah itu kebetan. Adapun doa yang dimaksud ialah memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan ini memberikan berkat, keselamatan di dalam mengerjakan sawah. Sehingga mereka boleh mengerjakan dengan baik dan bibit yang ditanam boleh bertumbuh dengan baik pula. Lalu
di samping kebetan ada yang dinamakan keleman. Keleman ini, kata keleman ini berasal dari kata kelem, yang diartikan bahwa kelem itu sama dengan tenggelam. Jadi semua sawah ini dialiri air sampai tenggelam, yang kelihatan hanya bulir-bulir padi. Hanya padi yang tumbuh itu saja yang kelihatan. Sedangkan rumput itu tidak kelihatan. Nah, doa inilah yang di dalam keleman ini ada sebuah doa permohonan agar supaya tanaman ini dijauhkan dari semua hama. Sehingga di dalam keleman ini ada satu makanan yang boleh dikatakan ciri khasnya Mojowarno, yaitu pleret, yang menggambarkan ulat, hama. Jadi di dalam keleman ini hama-hama ini supaya dijauhkan oleh Tuhan, sehingga para petani boleh menerima hasil yang baik. Nah, puncak daripada kegiatan pertanian ini adalah memetik hasil sawah, atau istilahnya ngunduh. Dari istilah itulah akhirnya muncul unduh-unduh. Jadi ngunduh hasil pertanian, dari hasil yang dia dapat karena mendapatkan berkat Tuhan, maka ada ungkapan syukur yang diberikan kepada Tuhan melalui persembahan yang diserahkan kepada Tuhan melalui gerejanya dalam bentuk natura, dalam bentuk hasil panen, dan semuanya ini adalah untuk kegiatan gereja. Hasil dari unduh-unduh ini nanti dipakai untuk aktivitas gereja di dalam 1 tahun. Itulah perjalanan unduh-unduh yang dari awal sampai dengan sekarang boleh tetap berjalan, dan kami
Pasamuan kekasihipun Gusti sugeng enjang shalom. Majelising pasamuan ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinanggih. Saderengipun kita lumebet wonten ing pangibadah pahargyan Riyadin unduh-unduh wonten ing Gereja Kristen Jawitan Mojowarno. Sumangga kita tansah saos syukur wonten ngarsanipun Gusti karana kita tasih ngraosaken berkah lan sih katranipun katiting wekdal menika kita saged sarengan makempal wonten ing dalem pamujan menika manggihaken kalujengan. Sedaya menika namung sih katranipun saking Gusti ingkang tansah kita raosaken wonten ing pigesangan kita sadinten-dinten. Salajengipun majelising pasamuan ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu saking sanjawining tlatah Mojowarno. Mbok menawi nembis pindah menika Bapak Ibu nderek wonten ing pangabekti Riyadin unduh-unduh. Kula bali malih majelising pasamuan ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng nderek wonten ing pangabekti. Bapak Ibu dalasan para kadang kekasihipun Gusti, wondene urutanipun pangabekti ing enjang menika ingkang wiwitan mangke kita badhe hamirsani bangunan ingkang sampun kaasta dening saking para warganing blok-blok kalian Pantan ugi saking griya sakit badhe lumebet wonten ing salebeting gereja lan mangke dipun papanaken wonten ing sak ngajengipun altar menika. Lan acara ingkang kaping kalih mangke kita badhe lumpet wonten ing pangabekti Riyadin unduh-unduh. Kita badhe lumpet wonten ing adicara amirsani bangunan lumebet wonten ing salebeting dalem pambujan badhe kapapanaken wonten ing sangajengipun altar. Ingkang kula setunggal kita badhe amirsani yasanipun para warganing pasamuan saking Pepantan Mojo Tengah. Sumangga kasiapaken kacawisaken para warganing pasamuan Mojo Tengah menika mendhet tema saking Markus 12 ayat 43 sampai 44.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sudah selayaknya kita juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya materi, tetapi segala yang kita punya, seperti talenta, tenaga, dan waktu kita. Karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Itulah Bapak Ibu persembahan yang dari warga Pepantan Mojo Tengah. Selanjutnya kita akan melihat persembahan bangunan dari Blok Mojowarno, diambil dari Tabut Perjanjian, Keluaran 25 ayat 10 sampai 20. Inilah persembahan dari saudara-saudara kita warga Blok Mojowarno. Keluaran 25 ayat 10 sampai 20. Tabut Perjanjian adalah peti suci, yaitu wadah yang digambarkan dalam Alkitab, berisi 2 loh batu di mana tertulis 10 perintah Allah, tongkat Harun dan roti mana. Tabut tersebut dibuat atas perintah Tuhan, selaras dengan penglihatan kenabian Musa di Gunung Sinai, di antara 2 karubim, yaitu malaikat tertinggi utusan Allah. Di atas tutup tabut perjanjian Allah tersebut terdapat 2 kerubim. Keluaran 25 ayat 10 sampai 20. Itulah Bapak Ibu persembahan yang dipersembahkan, dibuat oleh saudara-saudara kita dari Blok Mojowarno. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari saudara-saudara kita dari Blok Mojowangi yang diambil dari Rum 12 ayat 1 sampai 8. Uripku pisungsungku, kang iku para sedulur, marga saka sih kamirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe, padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci, sarta kang dadi keparengi Gusti Allah, yaiku pangibadahmu kang sejati. Rasul Paulus ngengetaken dhateng pasamuan bilih badan lan gesang kita menika kawastanan pisungsung ingkang sejati kagem Gusti. Boten namung badan jasmani kemawon, nanging ugi gesang ingkang dipun landhesi manah ingkang tansah mujudaken patunggilan kalian Gusti lan sesami. Menika wujud pisungsung kita ingkang sejati. Kita ugi dipun ingetaken bilih dening Gusti Allah manungsa kaparingan bakat lan talenta. Sarana bakat lan talenta menika monggo kita aturaken dumateng Gusti minangka pisungsung gesang kita. Mekaten ugi kita purun leladi dumateng Gusti lumantar pasamuanipun tansah ngluraken asmanipun Gusti Allah. Sedaya menika saged dados wujud pisungsung gesang kita kagem Gusti. Ing enjing menika monggo kita kanthi manah ingkang tulus menapa ingkang dados kawontenan gesang kita sami pasrahaken dumateng Gusti Allah minangka pisungsung ingkang adi.
Menika Bapak Ibu pisungsung ingkang katuraken dening para warganing pasoman Blok Mojowangi. Selajengipun kita badhe mirsani biasanipun bangunan saking Blok Mojoroto. Kereta baru. Diambil dari 1 Samuel 6 ayat 7. Cerita ini dari tabut Allah yang berada di daerah orang Filistin dan akan dikembalikan ke tempatnya. Lalu para imam berkata, apabila kamu menghantarkan tabut Allah, janganlah kamu menghantarkannya dengan tangan hampa, melainkan bawalah persembahan dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Serta siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pangsalah kedua lembu itu pada kereta. Kemudian ambillah tabut Allah dan muatkanlah itu di atas kereta dan letakkanlah juga persembahanmu. Pada zaman dahulu hari raya unduh-unduh GKJ Mojowarno sebelum berkembang menjadi tradisi dengan membuat sebuah bangunan berisi cerita Alkitab, warga jemaat seusai panen mempersembahkan hasil panen pertama berupa padi atau gabah ke lumbung jemaat dengan menggunakan kereta sapi atau cikar yang diarak dari masing-masing dusun ke gereja, dan setelah didoakan persembahan hasil bumi berupa padi gabah dimasukkan ke lumbung. Demikian Bapak Ibu persembahan dari saudara-saudara kita Blok Mojoroto. Selanjutnya dari Blok Mojo Jejer yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ di Bukit Golgota ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berada di tengah-tengah. Para serdadu mencambuki Yesus, mereka mengenakan jubah umum kepadanya, mereka membuat mahkota duri dan mengenakannya di kepala Yesus. Mereka menertawainya dan meludahinya, mereka menyebutnya Raja orang Yahudi. Banyak orang mengikuti para serdadu itu sewaktu mereka membawa Yesus ke sebuah bukit dengan Yerusalem. Mereka menyuruh dia membawa sendiri salibnya. Mereka memaku tangan dan kakinya pada salib dan menegakkannya. Mereka juga menyalibkan 2 orang lainnya, yaitu para penyamun. Demikian Bapak Ibu persembahan dari saudara-saudara kita warga Blok Mojo Jejer. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari warga Blok Mojo Dukuh. Diambil dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Ketaatan pada Tuhan yang menyelamatkan manusia. Sepertinya sudah menjadi sifat manusia ketika hidupnya dalam keadaan baik-baik saja, berbuat berperilaku sebebas-bebasnya, serta cenderung melupakan Tuhan dan seolah tidak lagi membutuhkan kehadirannya. Alkitab, dari itu datanglah murka Tuhan dan hendak membinasakan ciptaannya, yaitu manusia dan hewan di atas muka bumi. Di balik hal itu, rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun, termasuk karya keselamatan yang dipilih Tuhan pada ciptaan yang dipilih dan dikasihinya, yaitu Nabi Nuh yang dipandang Tuhan jujur serta berkelakuan baik dan setia. Selamat Hari Raya Unduh-Unduh GKJ Mojowarno tahun 2022. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno.
Tuhan akan tidak membinasakan ciptaan yaitu manusia, dan bahwa di atas muka bumi ini Tuhan tidak bisa dihalangi oleh siapapun, termasuk karya keselamatan yang dipilih Tuhan pada ciptaan yang dipilih. Dikasihnya yaitu Nabi Nuh yang dipandang Tuhan jujur serta berkelakuan baik dan setia. Itulah alasan Tuhan memilih Nabi Nuh. Ketaatan Nabi Nuh dibuktikan dengan membuat perahu bahtera sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Meskipun secara nalar manusia perbuatan Nabi Nuh dipandang mustahil atau sia-sia, karena tempat hidup Nabi Nuh jauh dari pantai. Demikian Bapak Ibu, persembahan dari beberapa warga dari Blok Pandan dan Rumah Sakit Kristen Mojo Warno. Bapak Ibu dalasan para kadang kekasihan Gusti, kita badhe lumebet wontening pangibadah Riyadin unduh-unduh Gereja Kristen Jawi-Wetan Mojowarno Minggu 8 Mei 2021. Kita badhe lumebet wonten ing dalem pambujan para majelising pasamuan badhe lumebet leladi kalian kita ngulukaken pamuji lebar panene. Pasamuan tetep lenggah rumiyin.
Suawi kita lumebet wonten ing pangabekti, ing manah kita sami musika pengaken ingkang mekaten. Tu ing pitulungan kawula pinangkanipun saking sawaping asmaning yuwah Allah ingkang sampun nitahaken langit kaliyan bumi, ingkang boten nate nilar pakaryaning astane saha kastiyane langgeng selaminipun. Mugi sih rahmat lan tentrem rahayu peparinging Gusti Allah Sang Rama, tuwin Gusti Yesus Kristus Sang Putra, nunggila ing pasamuan. Amin. Pasamuan kaaturan lenggah. Pasamuan kekasihipun Gusti Yesus, wonten ing riyadi unduh-unduh warsa 2021 mundhut satunggaling tema Bingao Sisao Caosna Pisungsungmu. Kanthi dasar sepisan Tesalonika gangsal ayat 18 ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu. Menika kedah lair saking kesadaran kapracayan bilih Gusti Allah ugi makarya wonten ing samubarang. Awit sedanipun inggih badhe njalari becike tumrap tiyang ingkang tresna dumateng Gusti. Ngunjukaken panuwun gampil. Nalika kawontenaning gesang punika wonten ing swasana bingah. Ananging kanyataning gesang geseh kalian menapa ingkang dados pangajeng-ajenging manungsa. Kasisahan gilir kumantos nempa dhateng gesanging manungsa. Nalika kawontenan ingkang kados mekaten punapa saged kita atur pisungsung. Menapa saged kita caos panuwun syukur dumateng Gusti. Punika satunggaling pitakenan reflektif kangge kita. Sabdanipun Gusti mboten ngajak kita ngeguyu lan bingah ing sadengah kawontenan. Ananging saos syukur ing sabarang kang tinemu. Wonten ing satengah-tenging bingah sisau kita tetep atur syukur wonten ngarsanipun Gusti. Awit sadengah kawontenan menika saged kaagem dening Gusti kangge kasaenaning gesang kita. Minangka wijuding saos syukur kita wonten ing ngarsanipun Gusti, sesarengan kita caosaken pisungsung arupi natura dumateng Gusti badhe kalebetaken dhateng altar minangka simbolis menapa ingkang wonten ing gedung pusat kegiatan lan wonten ing lebet gedung gereja, semonggo kita caosaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang badhe kaasta secara simbolis.
wekdal kaaturaken. Sih rahmat lan tentrem rahayu peparinging Gusti Allah Sang Rama
tuwin Gusti Yesus Kristus Sang Putra, miwah patunggilaning Sang Roh Suci, lulusa ing pasaman wiwit dinten punika, ngantos ing selami-laminipun. Amin. Salam, saya Pendeta Muryo Jayati. Tahun ini Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mojowarno mengadakan satu kegiatan rutin, yaitu kegiatan Hari Raya Unduh-Unduh. Hari Raya Unduh-Unduh tahun 2022 mengambil satu tema, Bingao, Sisao, Caosno Pisungsungmu Marang Gusti. Tema ini dilatar belakangi dengan kondisi masyarakat dan kondisi secara umum adanya COVID-19 yang melanda di seluruh negara. Masyarakat sedang mengalami kepedihan, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaannya, kehilangan usahanya, tetapi ingin membangkitkan semangat bahwa sekalipun kita berada dalam kepedihan, dalam kesusahan, kehilangan, tetapi Tuhan akan menggunakan kepedihan dan kesedihan itu menjadikan hidup ini lebih baik. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang sedih sekalipun, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apalagi ketika kita menerima berkat yang berlimpah, tentu ucapan syukur kita semakin nyata. Itulah yang melatar belakangi tema Unduh-Unduh tahun 2022 dengan satu harapan warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mojowarno semakin diberkati dalam kondisi apapun. Demikian juga kepada pemerintah Kabupaten Jombang dengan ditetapkan unduh-unduh adalah warisan budaya tak benda. Apapun keadaannya, kita tetap mempertahankan dan mengeleluri budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur dan nenek moyang kita. Semoga kita semua diberkati Tuhan dalam keadaan apapun. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mulai rangkaian perayaan unduh-unduh kita siang hari ini. Terlebih dahulu akan kita buka dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Injil Imam Ghazali. Kami persilakan. Bapak, Ibu, para rawuh ingkang kinurmat, supados pargian riyaya unduh-unduh ing wekdal menika saged kelampahan kanthi kawilujengan. Sumangga samudayanipun kita pasrahaken dumateng Gusti. Sumangga kita ndedonga. Kawula sami ngaturaken saos syukur tuwin agenging panuwun doalah. Awit paduka sampun ngijabahi panyuwun kawula sekawit. Anggen kawula mangun pangabekti riyaya unduh-unduh sampun kelampan kanthi wilujeng. Awit saking berkah peparing paduka. Mugi paduka karsa paring berkah
anggenipun paring peladosan wonten ing satengah-tengahing masyarakat Kabupaten Jombang menika. Kalau pasrahaken sawetahipun tumindakipun pelelangan lan peresmian gedung pusat kegiatan wonten ing Asta Paduka. Mugi Paduka piyambak ingkang tansah paring berkah. Ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus sedaya menika kawula saosaken. Amin. Matur nuwun dhateng Bapak Guru Injil Imam Ghazali ingkang sampun bukani pahargyan Riyaden unduh-unduh ing siang menika kanthi pandonga lan nggih ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Wabub dalasan andhahanipun inggih ngaturaken sugeng rawuh Pak Sumramba dalasan para pengagengipun Mojowarno, Kecamatan Mojowarno ingkang sampun rawuh wonten sak tengah-tengahipun anggen kita mahargya Riyaden unduh-unduh. Riyaya unduh-unduh GKJW Pasamuan Mojowarno ingkang dipunadani dinten Minggu 8 Mei 2024 mawi tema bingao sisao caosno pisungsungmu. Inggih ngaturaken sepindah malih ngaturaken sugeng rawuh Bapak, mugi pahargyan menika karenan ing penggalih. Saderengipun kita badhe lumebet wonten ing pahargyan riyaya unduh-unduh GKJW Pasamuan Mojowarno. Sumangga kita
Salam damai dan sejahtera yang datangnya dari Tuhan senantiasa ada pada saudara-saudara semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumrambah. Yang kami hormati Forkom Pimcam Mojowarno, Bapak Camat Dr. Andes Supriyono, Bapak Kapolsek Mojowarno, Bapak AKP Yogas, Bapak Komandan Koramil Mojowarno, Bapak Letu Infantri Muhammad Sofi'i, dan Kepala Desa Mojowarno dan Kepala Desa Mojowangi, serta Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat Gereja Kristen Cewetan yang berbahagia hari ini. Masih dalam suasana Lebaran, perkenankan kami atas nama pribadi dan juga atas nama seluruh warga Gereja Kristen Cewetan Jemaat Mojowarno menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa hadir, berkumpul, bertemu dalam acara Hari Raya Unduh-Unduh yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Cewetan Jemaat Mojowarno. Sekaligus akan dilaksanakan peresmian salah satu bagian dari gedung pusat kegiatan Gereja Kristen Cewetan. Atas bantuan hibah dari Provinsi Jawa Timur, kita hadir dalam suasana keakraban dan persaudaraan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari Raya Unduh-Unduh tahun 2022 dilakukan secara sederhana dengan menggunakan miniatur yang sudah Bapak Ibu bersani dengan mengambil satu tema, Bingao Sisao Caosno Pisungsung Kagem Gusti. Dengan tema tersebut diharapkan warga jemaat tetap melestarikan warisan budaya tak benda dalam dan tidak terpengaruh oleh situasi apapun, senang, susah, walaupun 2019, 2020, 2021 kita dilanda COVID-19, tetapi tidak pernah menyurutkan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Tentu harapan kami kepada pemerintah daerah Kabupaten Jombang juga ikut serta melestarikan warisan budaya tak benda ini. Setidak-tidaknya juga ikut ambil bagian dalam pelaksanaan lelangan hari ini. Gedung pusat kegiatan Gereja Kristen Cewetan Mojowarno yang kita tempati ini adalah sejak 23 tahun yang lalu. Sejak dilakukan peletakan batu pertama tahun 2001 sampai sekarang tahun 2022. Gedung pusat kegiatan ini dapat dipakai untuk melaksanakan kegiatan. Walaupun masih belum 100% selesai. Tentu saja untuk bisa menjadi selesai 100% masih membutuhkan dana yang cukup. Yang pasti peluang masih terbuka untuk menerima bantuan dari instansi pemerintah, swasta maupun perorangan. Dengan selesainya bangunan, ruang pantry, kamar-kamar dan serta atap merupakan bantuan hibah dari Provinsi Jawa Timur sebesar 750 juta. Semuanya itu adalah berkat usaha dan perjuangan serta dukungan doa dan kerjasama dari semua pihak, sehingga apa yang telah kita perjuangkan selama ini telah menjadi kenyataan. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan yang pertama, atas anugerah dan berkat-Nya kita bisa menyelesaikan pembangunan ini. Yang kedua, menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Bapak Nugroho, yang sudah mengawal proposal kami mulai dari kegiatan serap aspirasi masyarakat tingkat jemaat sampai kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan dana hibah sangat membantu kami untuk mewujudkan apa yang menjadikan cita-cita, dengan satu harapan, semoga Bapak Nugroho walaupun tidak hadir dalam kesempatan ini, Tuhan senantiasa memberkati dan melindunginya.
Yang kedua juga menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumrambah, sudah berkenan untuk mengajak berbincang-bincang dengan kami sampai larut malam. Demikian juga telah bersedia untuk menghubungkan kami dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga dana hibah ini bisa digunakan dan diterima dengan penuh sukacita. Semuanya itu juga perjuangan dari Bapak Sumrambah. Oleh karena itu dalam perjumpaan dan percakapan kami secara pribadi dengan Pak Sumrambah, menemukan benang merah bahwa saya dengan Pak Sumrambah sesungguhnya adalah satu alumni analisa sosial, tetapi satu guru tutor yang sama, namun nasib yang berbeda. Kalau Pak Sumrambah jadi bupati, saya wakil bupati, saya masih tetap menjadi pendeta, walaupun pernah. Ya begitu perjuangan yang telah dilakukan oleh Bapak Sumrambah kepada kita semua. Juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Suyanto, mantan Bupati Jombang sebagai sesepuh kita, sebab muara dari semuanya itu juga tidak lepas dari Bapak Suyanto, di mana pernah mengungkapkan kepada kami secara pribadi, juga secara bersama-sama, ketika melihat bangunan GPK ini terbengkelai, keprihatinan Bapak Suyanto ketika melihat ini semakin mendorong dan memotivasi kami untuk berbuat sesuatu kepada GPK ini. Dan keprihatinan Bapak Suyanto tidak berhenti pada sebuah keprihatinan, tetapi dalam perjuangan karya nyata sehingga terwujudlah bantuan hibah dari Provinsi Jawa Timur tidak pernah lepas dari atas advis Bapak Suyanto. Semoga Bapak Suyanto senantiasa diberikan kekuatan kesehatan yang prima. Hari ini tidak bisa hadir karena pergi ke Surabaya. Ia mengucapkan terima kasih tak terhingga juga kepada Kepala Forkom Pimcam Mojowarno, Kepala Desa Mojowarno dan juga Kepala Desa Mojowangi, para donatur dan semua warga jemaat yang telah ikut ambil bagian dan memberikan motivasi, semangat dan doa. Semoga jerih lelah Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dengan selesainya sebagian bangunan pusat kegiatan GKJW Mojowarno akan semakin memotivasi kita semua makin giat dalam melaksanakan kegiatan, dan lebih penting adalah merawat ini dengan baik, mengingat perjuangan saudara-saudara kita sungguh luar biasa kepada kita semua. Demikian kata sambutan yang bisa kami sampaikan dalam Hari Raya Unduh-Unduh dan peresmian bagian dari pusat kegiatan Gereja Kristen Cewetan. Kami atas nama pribadi, panitia pembangunan, panitia unduh-unduh, mohon maaf bila penyambutan kami kurang berkenan dan penyediaan kami kurang berkenan, dan bila ada salah kata ucap kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta, yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Kepala Desanya ada 2, Kepala Desa Mojowangi sama Mojowarno, para undangan yang hadir hari ini, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya sampaikan salam hormat dari Bapak Nugroho, dari Pak Yanto sama Ibu Estu, dumateng panjenengan sedanten. Beliau bertiga semua mewakilkan ke saya hari ini untuk bisa menghadiri perayaan unduh-unduh di Gereja Kristen Cewetan Mojowarno yang dilangsungkan hari ini. Saya perlu bercerita, saya masih ingat tahun 2019. Masih zamannya Pak Pendeta Wimbo. Waktu itu sama Pak Lurah Mojowangi,
kita itu bercengkrama di Kapanditan. Tapi sebelum itu saya itu bolak-balik diwonta-wanti sama Mas Yanto. Kalau manggil saya itu Nang. Nang, ben liwat Mojowarno ngarepe rumah sakit itu gak enak di Sawang. Mulai yahmono yahmene mosok gedunge KKJW gak mari. Mosok awak-awakmu wis dadi wakil bupati ora iso marekne. Saya bilang kalau itu dana sebesar itu alangkah susahnya lewat dana Kabupaten Jombang. Alhamdulillah ketika pemilu 2019 selesai, kemudian jadilah seorang yang bernama SW Nugroho. SW Nugroho ini sahabat karib saya, seperti saudara. Kami berada di kepengurusan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur bersamaan. Beliau wakil sekretaris internal, saya wakil sekretaris eksternal DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Kami ini udah janjian, Mas, le sampean dadi ono tugas sing aku ora iso nglaksanakno. Apa marekno gedung GKJW Mojowarno. Ya wis, iki bagianku. Dan alhamdulillah proses berjalan. Alhamdulillah sebenarnya mintanya enggak 750, saya masih ingat banget. Mintanya 500 juta. Keluarnya ternyata 750 juta. Balik ke sini masih ada permintaan lagi. Mas, tiangnya ambles. Itu bagaimana nanti? Saya lagi sambatan Mas Nuk. Mas Nuk, ya apa? Iku tiang depan gereja iku mulai ambles lho lek kandang marekno apa? Iku kok tambah ambles tambah bahaya. Muga-muga kita doakan agar Mas Nuk bisa juga memberikan jasmasnya kepada GKJW untuk menyelesaikan yang masalah tiang ya itu. Tiang yang depan itu sehingga itu bisa pulih kembali. Bapak Ibu sekalian, saya itu tadi tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, bingaho, sisaho, caosno, sungmu. Saya tanya sama pendeta, apa itu artinya? Tapi ini ngerti semua ya berarti ya. Kalau nggak ngerti, dipertanyakan ke GKJW-nya Pak Pendeta. Luar biasa. Pak Kapolsek tahu artinya? Pak Dan Ramil tahu? Pak Tatak tahu? Tahu ya? Jadi di masa senang, di masa susah kita tetap mempersiapkan sebuah persembahan. Luar biasa. Dan saya selalu ingat ketika Pak Mojowangi cerita kepada saya, Mas, biyen niki lek wong unduh-unduh iku sadurunge unduh-unduh misalkan unduh-unduh wulan 5 ana sing nyiapno nandur gedang khusus sing dirawat apik yang nanti suatu saat ketika unduh-unduh itu bisa dipersembahkan. Leres Pak Pendeta. Kalau ada juga yang pelihara ayam yang dirawat begitu luar biasa, dirawat dengan baik, memang ditujukan dipersembahkan waktu perayaan unduh-unduh. Betul Pak Pendeta. Tapi hari ini saya lihat, loh ini kesemuanya jajan toko ini. Iki jajan toko kabeh iki. Wis gak ono sing rawat apa? Pisang ada 1, 2 itu pun saya yakin itu dari pasar itu.
Tapi ini menjadi satu hal pelajaran bagi kita semua memang. Saya pernah bercerita kepada Ibu Bupati, Ibu Nyai Munjidah Wahab. Ketika kami diskusi kecil. Kami ini ngerasani GKJW. Kenapa GKJW begitu kuat? Saya sampaikan karena mereka punya yang namanya perayaan unduh. Bagaimana kemudian yang luar kota juga datang, mereka juga memberikan persembahan yang kemudian dilelang dan hasil lelangnya untuk gereja. Ini yang membuat kekuatan yang luar biasa. Dan pernah suatu ketika saya itu di gereja wilayah Kepanjen, wilayah kalau nggak salah itu daerah Salak itu apa Pak Pendeta? Suwaru, Malang Selatan. Saya masih ingat benar rata-rata masyarakat sana itu nanam mangga itu di depan rumah sama belakang rumah. Yang belakang rumah untuk dinikmati, yang depan rumah itu untuk persembahan kepada gereja. Tradisi yang seperti ini tentunya menjadi tradisi yang harus kita kembangkan terus, harus kita pertahankan, dan tentunya setelah 2 tahun kita memasuki tahun ketiga mengalami pandemi ini, mungkin insya Allah pada tahun 2023 unduh-unduh bisa jauh lebih meriah. Pak Pendeta, ini masa kita penyusunan RKPD tahun 2023. Semoga belum tutup. Coba kalau ini persiapan tahun 2023, kalau RKPD 2023 belum disahkan, misalkan, Pak Camat RKPD 2023 belum ya? Belum sah, belum didok ya? Kalau belum didok coba membuat proposal untuk unduh-unduh tahun 2023 secepatnya, kalau bisa dalam waktu Selasa atau Rabu itu bisa diantar ke saya sehingga itu bisa kita susupkan di tahun 2023. Karena 2023 unduh-unduh itu ada di awal tahun, tidak berada di akhir tahun. Ya Pak Lurah Mojowangi dikawal ya, sehingga itu mungkin kita bisa sisipkan di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kebahagiaan ini semoga selalu menyertai kehidupan kita. Semoga pandemi ini berakhir, secepatnya kita bisa pulih kembali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, sekali lagi salam hormat dari Mas Nugroho, Mas Yanto dan Mbak Estu dumateng panjenengan sedanten. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mei 2022 kita ada di gedung pusat kegiatan GKJW Mojowarno. Hari ini dilangsungkan peresmian gedung kegiatan ini, dan ini semoga bisa bermanfaat, berfungsi dengan baik dan dioptimalkan untuk digunakan demi kepentingan masyarakat. Terima kasih. Muga-muga niki fungsi, muga-muga niki manfaat, muga-muga niki kerawat. Enggak. Kalau ada tamunya, yang di atas yang betul. Oh, yang atas yang belum. Ini masih banyak.
panjang ini. Ini masih panjang ini. Nah ini gini Pak, ini kemarin ini kan Pak, jadi kemarin ini baru cuma lantai ini saja, selesaikan. Bantuan itu kita manfaatkan untuk atap, tadi pakai rangka atap baja ini, karena pemasangan bata ini. Jadi ya. Ini nanti juga ada kamar-kamar. Nanti juga diberikan kamar-kamar. Nanti akan kita sekat-sekat, kita sekat-sekat. Fungsinya sama dengan yang di bawah. Bagian hulu ketika untuk itu kan baru banyak tamu, banyak tamu yang dari Jakarta dari luar itu kan bisa di sini. Karena hanya untuk setiap ada kegiatan yang menggunakan perlengkapan. Berarti ini baru sampai selesai ini ya? Iya, baru selesai ini. Kali yang saya itu nanti untuk ruang rapat. Bisa dilakukan sana. Berarti masih nggak cukup 500 juta ini. Meteran. Ini nanti kita naikkan kita pakai bata. Jadi sampai kita pakai bata ini kan sampai jam 600 selesai. ini kan kamar mandi ya. Iya, Cuman pakai kayu. Ini soketnya pakai kayu. Ini yang lama. Yang baru sudah masuk proses. ini ruang rapatnya. Ruang rapat. Lebih tidak. Ya, ini kewenangan yang mulia untuk pemotongan tumpeng yang pertama. Karena tadi sudah tiap hari. Oh iya. Oh saya gandeng. Ada satu permintaan saya Pak Pendeta, tempenya belum. Tumpeng yang pertama unsurnya. Ini bersama Rp1.700.000. 2 juta. Mana yang Jakarta tadi Pak Dokter? 2 juta. Karya batik Ekoprint. 2 juta. 2 juta. Mana 2 juta? 2 juta. 2.200.000. 2.300.000. 2.300.000. Saya ini masih berdoa terus. 2,5. 2,5. 2,5 juta. 2,5 juta. 26. 26. Beriak Sebelah kiri. 26. 2.600.000. Saya nggak menghitung satu dulu ya. Ya. 26. Ada lagi? 1,5. 2.750. 2.750. 3 juta. 3 juta. 2.800.000. 28. Saya udah seneng Pak Pendeta. Kelihatan angka 3 aja, ternyata 28. 28. 2.800.000. 1,5. 2.800.000. 2 kali. 2,5. 2,5 kali. 3 kali. Kurang sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Bawa, Bu. Biar yang menang ke depan terima langsung dari saya. Yang menang bisa ke depan. Langsung diserahkan oleh Pak Wabub. Jaya abadi.
Ya, Ibu Mary, disilakan beri aplaus yang meriah. Kita meriahkan Hari Raya Undo-Undo. Kita bersuka cita seperti tema Bingau Susau Caosno Pisung Sungu, terambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menjadi tema unduh-unduh pada tahun 1.051 kali ditutup digenepi 1.100.000 Bu Lena. 1.100.000 2 kali, 1.100.000 3 kali. Iya, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita akan mampu kembali di dalam hari raya unduh-unduh pada tahun 2023. Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Mojo Warno, bagi para tamu undangan, atas nama panitia menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu semuanya. Juru lelang Pramono Hadi dan Suyono Priyohadi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita melaksanakan unduh-unduh di Gereja Kristen Jawi Wetan ya. Ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawi Wetan yang merupakan bentuk persembahan dari umatnya kepada gereja. Dan ini merupakan salah satu warisan tak benda yang sudah diberikan sebagai satu bentuk penghargaan kepada Gereja Jawi Wetan yang sudah melaksanakan ini berpuluh-puluh tahun. Harapan sendiri seperti apa? Ini tetap akan berjalan. Dan ini kita mulai setelah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Kita harapkan pada tahun berikutnya akan berjalan lebih baik seperti tatkala sebelum terjadi pandemi. Dan ini adalah selain sebagai bentuk budaya, tapi ini ada yang lebih penting dari itu. Ini merupakan perwujudan toleransi beragama. Karena di sini ketika unduh-unduh terjadi kerjasama yang begitu saling bantu-membantu antara umat Kristen Jawi Wetan dan umat Islam di sekitarnya, sehingga ini satu bentuk pembelajaran kita di dalam toleransi beragama.